dengan sawah 98 hektar, terus dengan tanah bukan sawah atau tanah darat itu 420 hektar. Dengan batas-batasnya yaitu utara berbatasan dengan Tangerang Selatan, Pak. Ini perlu kita pikirkan bersama, Tangerang Selatan saat ini seperti apa gitu. Tangerang Selatan batas timurnya yaitu berbatasan dengan Desa Rawakalong, batas selatan yaitu berbatasan dengan Desa Cibinong, dan batas baratnya Desa Pengasinan itu berbatasan dengan Desa Pabuaran. Jumlah penduduk Desa Pengasinan yaitu sampai saat ini kurang lebih 11.713 jiwa atau penduduk, terbagi menjadi laki-laki itu 6.064 jiwa dan perempuan 5.649 jiwa. Jumlah kartu keluarga di Desa Pengasinan terdiri 3.519 kartu keluarga. Nah, di Desa Pengasinan itu terdiri ada kelompok-kelompok tani, Pak. Kelompok tani seperti tanaman hias, itu gapoktan atau poktan atau koperasi. Nah, koperasi ini itu sekarang yang sedang berjalan itu koperasi tanaman hias. Tanaman hias yang sekarang ini karena tanaman hias itu karena di Desa Pengasinan sudah ada perumahan-perumahan dan kemungkinan koperasi itu akan mensuplai itu tanaman-tanaman hias ke perumahan-perumahan yang ada di Desa Pengasinan. Apa saja itu, Pak, tanaman hias yang Tanaman hias seperti pucuk merah, mia anggrek, terus taberna, terus banyak-banyak sih, Pak, banyak lainnya seperti tanaman bonsai gitu, banyak jenisnya gitu, salah satu seperti itu. Terus ada terdiri dari usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah itu seperti keripik singkong. Nah, keripik singkong ini itu alhamdulillah semacam home industri ya, Pak, industri masyarakat. Nah, keripik singkong ini emang bahan bakunya sampai sekarang di Desa Pengasinan agak berkurang, Pak. Berkurangnya karena lahan yang sedang untuk tani keripik singkong itu dijadikan perumahan, ya agak berkurang. Nah, mereka ini agak kesulitan dalam bahan baku. Otomatis kalau bahan bakunya berkurang, setidak-tidaknya harga bahan baku akan meningkat. Ini PR juga buat saya, itu selaku kepala desa. Dan selanjutnya ada UKM yaitu tahu, Pak. Pabrik tahu. Kalau di Serpong itu terkenal tahu Serpong, padahal produksinya, Pak, di Desa Pengasinan. Di Desa Pengasinan tahu Serpong ya, tahu yang kuning itu diproduksi kebanyakan di Desa Pengasinan. Itu di wilayah Desa Pengasinan itu terdiri kurang lebih 22 produksi pabrik tahu ya. 22 di Pengasinan kom industri ya, pabrik tahu itu yang dipekerjakan oleh masyarakat sendiri gitu ya. Terus ada ini, Pak, lele asap. Lele asap ada di kebun kopi di RW 06. Itu ada produksi lele asap karena di Desa Pengasinan yaitu berkaitan tadi bahan bakunya juga agak mudah kalau lele asap. Karena ada peternak perikanan itu khususnya lele, dan itu salah satu warga Desa Pengasinan berinisiatif untuk mengembangkan yaitu dengan memproduksi lele asap. Jadi bahan lelenya juga dari sini juga. Dari sini juga itu ya, alhamdulillah. Terus yang penduduk Desa Pengasinan itu mayoritas beragama Islam, hanya beberapa persen, kemungkinan kurang lebih 10% itu non muslim. Untuk pencahariannya sendiri mayoritas di sini tani dan bekerja. Ya, tani dan bekerja, dan beberapa persen ada yang wira swasta. Ya, wira swasta itu semacam kayak tadi keripik singkong, ya, tahu, itu ada juga yang usaha-usaha lain seperti batako press juga ada. Terus untuk perkembangan ini, Pak, BUMDes di Pengasinan seperti apa kepada mereka ini
Ya, BUMDes di Desa Pengasinan sekarang ini pada periode saya itu sedang saya buat BUMDes dan SK-nya juga belum lama. Karena BUMDes itu anggaran dasarnya itu dari anggaran APBN, Pak, dari anggaran dana desa. Karena kami mengeluarkan itu karena terbentuk dengan anggaran awal. Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya dana desa saya bisa bantu untuk perkembangan BUMDes, ada pembentukan BUMDes. Dan terobosan BUMDes yang saya arahkan kemarin waktu kami musyawarah atau rapat, karena di sini ada keripik singkong dan kemasannya juga itu semacam kemasannya plastik biasa, Pak. Nah, kemarin saya berikan penyuluhan kepada mereka selaku pengurus BUMDes, yaitu keripiknya itu kemasannya harus lebih menarik. Ya, semacam salah satu contoh kita beli makanan di Alfa atau Indomaret. Ya, kita beli keripik singkong juga sama. Ya, dipercanggih karena itu akan menarik konsumen. Padahal mah rasanya itu mungkin lebih enak keripik buatan orang Desa Pengasinan gitu dibandingkan dengan yang ada di Indomaret, karena mereka itu hanya menang di kemasan. Keistimewaan berkunjung ke Desa Pengasinan adalah menikmati gurihnya keripik singkong, nikmatnya lele asap, indahnya wisata telaganya, dan sejumlah potensi desa yang dimiliki oleh desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur ini. Hampir sebagian besar lahan garapan di Desa Pengasinan ditanami singkong. Oleh karena itu, ketersediaan singkong yang melimpah dimanfaatkan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Pengasinan. Bahkan, keripik singkong di Desa Pengasinan diolah umumnya masih menggunakan kayu bakar, dan kayu bakar dipilih karena harganya yang murah, tersedia melimpah dan juga memperkuat aroma serta rasa daripada keripik singkong. Ya, pemirsa Tegar Beriman TV, saat ini saya tengah berada di salah satu perusahaan sentra keripik singkong yang berada di Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur. Dan saat ini saya tengah bersama pengusaha atau juga pengrajin dari keripik singkong itu sendiri dengan Bapak Makmun. Pak Makmun. Pak Makmun, sejak kapan nih Bapak usaha ataupun memproduksi keripik singkong seperti yang saya pegang? Kurang lebih hampir 6 tahunan ya Bu ya. 6 tahunan ya, 6 tahun. Prosesnya Pak, prospeknya seperti apa nih dari 6 tahun pertama ini Bapak? Kalau yang pertama kita berangkat memang dari keterpaksaan Pak. Kita nggak ada kerjaan. Tapi setelah berjalannya waktu ternyata kita mencintai begitu gitu. Pak. Iya. Malah kita ya akhirnya kita sungguh-sungguh lah di sini. Karena ini ya boleh dikatakan ini usaha andalan saya gitu. Iya. Pertama Bapak ini untuk terjun ke usaha ini tuh betul sendiri dan butuh modal kan Pak ya? Sekarang Bapak dari modal berapa nih Pak? Saya waktu Pertama itu punya Bapak, uang cuma 500.000 Pak. Cuma 500.000. Iya, dulunya. Iya, 500.000. Ya, kemudian saya bikin bersama istri saya. Saya masukkan ke warung-warung gitu. Sendiri itu masuk ke warung sendiri Pak ya? Iya. Tapi selama 3 bulan saya belum ini Pak. Keripik saya masih belum ada yang minati, belum ada yang minati gitu. Belum. Pokoknya masih kurang enak lah gitu. Iya. Masih berminyak gitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu akhirnya ketemu Pak gitu. Dan sekarang bahkan udah banyak yang mengikuti. Sekarang produksinya berapa nih Mbak? Setiap seharinya berapa? Kalau seharinya ya di bawah 2 kintal Pak. 2 kintal singkong. 2 kintal jadi. Oh, udah tinggal jadi. Iya. Oh, dari berapa kintal singkong mentah kali Pak ya? Kalau singkong mentahnya kurang lebih 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 kintal. Ini yang Bapak produksi ada berapa rasa nih Pak? Enak-enak banget semua nih. Ini Ada 6 rasa kalau nggak salah. 6 rasa Pak? Iya, 6 apa rasa. aja Pak? Ada rasa ori ya, original atau yang asin gitu ya. Iya. Kemudian balado yang pedas. Kemudian jagung bakar, Iya. keju, gula merah,
jagung manis, dan ada lagi Pak, satu lagi Jagung bakar pedas. jagung bakar pedas tambah ya. Ini saya lihat Pak, semuanya dari mulai kayu bakar, dari tungku dan juga pemarutan, pengirisan itu semuanya tradisional. Kenapa Pak? Bapak masih mempertahankan manual atau tradisional seperti ini? Iya. Alasannya apa? Pertama gini Pak, saya udah coba nih pakai mesin ya mesin yang sederhana gitu Iya, ya. iya. Tapi hasilnya kurang Pak, kurang bagus gitu. Terus ini kan kalau kita pakai mesin ini mungkin terlalu kencang kali ya, jadi ini agak bulat gitu, jadi minyak banyak di sini di Oh dalam. gitu. Kalau ini kan bersih Pak, Iya, iya. ini nggak ada minyak. Mengandung minyak Iya, ya. nggak ada minyak. Ini walaupun kita giniin nggak ada minyak nih Pak. Untuk pemasarannya sendiri sekarang seperti apa Pak? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah untuk pemasaran saya udah nggak repot-repot begitu ya, orang pada datang gitu. Oh, Pak. pada datang sini. Datang sendiri. Ini sekarang aja Ngambil kita nih sini hari mesen. ini kita teter nih Pak. Oh, teter. Iya, teter. Oh, jadi sistemnya mesen dulu ke sini baru beli barang gitu Pak? Iya betul. Oh, saking lakunya Pak ya, saking Alhamdulillah banyak sih. peminatnya Mungkin alhamdulillah. memang produk kita masih terbatas begitu barangkali Pak. Ini dengan terbatas Pak, banyak pemesanan, karyawan sekarang berapa nih Pak? Ya kurang lebih 12. Kurang lebih 12. 12 Apa? orang ya, bukan kurang lebih 12 orang. Kenapa nggak nambah lagi? Kan pesanan banyak Pak. Ya kita belum Pak, gitu ya masih kita pikir-pikir gitu. Oh gitu. Ya, Iya, iya. pikir, ya. Oke, oke. Bapak ada rencana nggak Pak untuk lebih mengembangkan dengan tempat dan juga semua profesional lah gitu dengan yang alat canggih ya? Insya Allah Pak, Insya Allah kita juga berpikir ke arah sana. Bahkan kita ya rencananya sih Pak, kalau sekarang kan banyak yang kebuang nih Pak ya. Iya, iya. Seperti singkong, kalau palanya itu kan kita buang gitu ya. Betul. Terus habis ini juga kita buang. Padahal itu masih bisa dimanfaatin gitu. Oke. Ya masih ada nilai tambah lah gitu. Bapak udah menjadi anggota UKM, dukungan dari pemerintah dalam hal ini Diskop Perindak seperti apa Pak? Kalau untuk dukungan kita belum ada, kita hanya baru mengikuti pelatihan. Waktu itu kita cari-cari sendiri karena pembeli sekarang kan pembeli cerdas Pak ya. Iya. Kadang-kadang ada yang nanyain ada izinnya nggak nih gitu. Oh. Akhirnya saya cari-cari ke Perindak. Nah dari Perindak saya dianjurkan untuk ke dinas. Alhamdulillah dari dinas ada tanggapan disuruh mengikuti pelatihan. Gitu. Nanti tanggal 21 bulan 9 nih saya ada kunjungan gitu. Kunjungan mungkin sekalian langsung untuk keluar izin lah gitu. Keluar aja, sebenarnya belum punya izin Pak ya? Belum Pak. Oke, mudah-mudahan lancar itu. Lagi usahakan Pak. Kita bukan berarti kita mau legalkan Iya. gitu Pak. Dan juga mungkin nanti memberikan ini Pak ya, nama itu Pak ya? Iya. Nama keripik Iya. dan juga label gitu. Iya. Ya. Untuk penghasilan sendiri nih Pak, sekarang berapa nih Pak per hari kalau di rupiahan, di uangan lah? Kalau dirupiahkan kita kotornya ya Pak ya. Iya. Itu relatif sih Pak. Kadang-kadang ada 3.800.000 Itu sehari, Pak? Iya. Keuntungan itu bersih Pak? Enggak, belum, itu kotor Pak ya. Kotor ya? Kotor. Kalau 3.800.000 Bu tolong ambilin buku deh Bu. Tolong ambilin buku yang di meja deh. Itu dari ini Pak ya? Dari modal hanya 500.000 ya? Iya dari 500. Sekarang itu sehari Di meja Bu. bisa 3.800.000, keuntungannya berapa? Ya Kalau sebulan. 1 juta mendapat kali Pak. Kalau dari 3.800.000 Alhamdulillah. dapat. Oke. Closing statement Pak, harapan kepada pemerintah seperti apa nih dengan usaha Saya Bapak ini? harapan ke pemerintah, Khususnya dari tingkat desa, kecamatan dan juga Perindak ya pusat. pertama kabupaten. kita ya diakui lah gitu ya bahwa usaha kita ini ya ada pembinaan begitu Pak ya, ada pembinaan kan kita misalnya kita dapat ilmu gitu Pak ya. Kalau kita dapat ilmu kan ya insya Allah kita bisa berkembang nih Pak. Betul. Ya barangkali pemerintah ya kalau modal sih ya relatif deh Pak ya, kita Iya, masih iya, bisa yang penting kita dapat ilmu begitu ya, dapat ilmu, dapat Untuk bisa lebih mengembangkan ya, gitu ya Pak ya. gitu. Ya syukur-syukur sih ada bantuannya gitu. Iya, iya. Iya. Iya Bapak, terima kasih Ya, atas sama-sama. bincang-bincangnya. Sukses, semoga maju terus Pak ya. Amin, Pak. Ya. Pemirsa, demikian sedikit ngobrol bersama Bapak Makmun, pengusaha produksi singkong yang banyak ada 6 rasa dari Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ganesha Putra dan juga rekan kru melaporkan. Nah, selain keripik singkong, potensi lainnya yang ada di Desa Pengasinan ini adalah lele asap.
Bagi Anda penggemar ikan salai, tidak perlu jauh-jauh sampai ke Medan untuk mendapatkan pangan olahan berbahan baku ikan lele ini. Pokoknya dijamin lele asap made in Kabupaten Bogor dari Desa Pengasinan ini tidak kalah lezat dari produk serupa yang diproduksi di daerah lain di tanah air. Para apa ya, konsumen nanti yang apa namanya, yang promosinya Iya, saya iya. promosi. Soalnya ikan ini adalah ikan yang diawetkan, non pengawet, non perasan, non pewarna, tapi bisa tahan lama gitu ya, bisa sampai 4 sampai 5 bulan bertahan. 4 sampai 5 bulan bertahan, Pak. 4 sampai 5 bulan bertahan dia. Jadi ini apa namanya, asli gitu Pak ya, nggak pakai pengawet apa, alami. Pengawet, nggak ada perasa, nggak ada pewarna gitu. Dimulai dari pembersihan langsung ke sini itu Pak ya. Oh iya, langsung. Nah seperti itu Pak, seperti itu tuh. Seperti itu. Nanti kalau setelah udah kering diri. Ini sampai jadi berapa jam Pak? Waduh, kalau masalah jam-jaman kita nggak, kita lihat aja, feeling aja. Kalau memang udah merasa udah keras, sudah lumayan keras, bisa kita Kira-kiranya ya, gitu? kira-kira ya sampai ya 4 sampai 50 menit lah bisa berdiri. Enggak, dari awal masuk ke sini sampai Iya. selesai ini Oh, jam? sampai selesai begini, Iya, sampai iya. terjadi sampai kadar air 12% itu sekitar 24 jam. 24 jam. 24 jam. Iya. Kalau untuk promosi atau penjualannya sendiri udah kemana aja Pak? Ya sementara ini Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, Jabodetabek. Keluar Ya keluar ada sedikit-sedikit, ada kadang-kadang permintaan dari Niger ya, tapi kita nggak tahu kita sih cuma ngirimnya ke distributor. sudah ada permintaan dari luar negeri juga? Ada juga, cuma masih skala kecil gitu. Karena kita kuotanya juga nggak sanggup, dia permintaannya terlalu banyak. Kalau biasa-biasa Bapak sehari bisa berapa kintal Pak produksi? Bahan baku Perharinya? sampai per hari ya, bahan baku sampai 4 sampai 5 kuintal lah. Bahan baku mentah Bahan gitu baku ya? mentah ya, kalau 4 hitung sampai aja 5 kalau kintal. rendemennya 30% berarti kalau 5 kuintal 1,5 kintal. Iya. Agar dapat memasuki pasar yang lebih luas lagi, lele asap dari Desa Pengasinan mengikuti standar yang diterapkan seperti sanitasi dan higienitas, bahkan ketelusuran produknya. Desa Pengasinan di Kecamatan Gunung Sindur juga menyuguhkan pesona alam yang istimewa. Kehadiran wisata Telaga Gunung Sindur melengkapi keindahan desa yang berada di wilayah Kabupaten Bogor ini. Bayangkan, liburan dengan suasana resort di setiap akhir pekan, setiap saat terdengar burung berkicau, setiap saat juga dapat menghirup udara segar dengan suasana nyaman, rileks, dikelilingi kehijauan alami. Iya, Desa Gunung Sindur masih memiliki ruang terbuka hijau yang cukup luas. Pengembangan pariwisata di Desa Pengasinan, yaitu sekarang alhamdulillah di Desa Pengasinan sudah ada yang namanya Telaga Sindur atau wisata Telaga Sindur. Wisata Telaga Sindur itu terletak di Desa Pengasinan di RW 07 Kampung Kebon Kopi. Nah, itu di sana itu ada semacam kolam renang, terus olahraga edukasi ya, olahraga gabungan, gitu, olahraga gabungan. Di situ ada resto, di situ juga ada semacam waterboom, ada di situ. Itu rencana mereka seperti itu. Di situ ada futsal, di situ ada lapangan bulu tangkis dan sejenisnya. Itu di situ alhamdulillah sejak berdirinya wisata Telaga Sindur, secara tidak langsung Desa Pengasinan sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di daerah Tangerang Selatan, wisata lokal itu, wisata lokal. Setelah berkunjung ke berbagai potensi desa, bagaimana ya dengan kemajuan pembangunan lainnya di desa ini? Terutama dari APBN itu kan di sini di RPJMD saya itu saya utamakan infrastruktur. Dari infrastruktur itulah kemungkinan secara tidak langsung ekonomi masyarakat akan berkembang atau meningkat. Itu meningkat karena di Desa Pengasinan sementara ini masih banyak jalan-jalan yang becek atau jalan-jalan yang belum diperkeras, ya.
karena kami juga malu dengan wilayah sebelah, Tangerang Selatan, dan harapan saya untuk terobosan baru, terutama saya jalan itu yang akan memudahkan akses misalkan jual hasil produksi masyarakat Desa Pengasinan untuk keluar daerah, baik pun nanti bekerjasama dengan BUMDes Desa Pengasinan. Sumber daya manusia di Desa Pengasinan pun saat ini terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan pembangunan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Rusli Pranata. Jalan itu yang akan memudahkan akses misalkan jual hasil produksi masyarakat Desa Pengasinan untuk keluar daerah, baik pun nanti bekerjasama dengan BUMDes Desa Pengasinan. Roda perekonomian akan lebih mudah, Pak ya. Bagus itu harapan kami. Di samping kami juga akan melakukan pembinaan Pak. Pembinaan kepada khususnya yang tadi bilang masyarakat yang UKM itu Pak. Iya. Dari keripik terus tahu gimana nih keripik supaya bisa terkenal, gimana keripik ini supaya rasanya enak. Seperti itu Pak. Untuk selanjutnya Pak, kan kita tahu ya Kabupaten Bogor pimpinan kita akan menjadikan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju nih Pak di Indonesia. Untuk salah satunya kan ada 25 penjeli, salah satu dari desa itu apa sih Pak yang akan Bapak kedepankan mendukung dengan 25 penjeli ini? Dari apa saja, sektor apa gitu yang ada di Pengasinan? Yang salah satunya mungkin untuk di Desa Pengasinan dari sektor perekonomian dan pariwisata, di samping infrastruktur juga Pak. Itu yang menjadi target utama kami. Kenapa? Infrastrukturnya bagus, kalau ekonominya nggak bagus itu nggak seimbang. Gitu. SDM dulu saya akan di samping tempat-tempat peribadatan ya, itu SDM-nya dulu itu dahulu yang akan kami tingkatkan. Laju pembangunan di Desa Pengasinan terus bergerak cepat. Pengembangan usaha produktif dan potensi desa pun menjadi perhatian khusus. Kini Desa Pengasinan telah siap dengan sejumlah terobosan baru untuk mengantarkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Harapan saya selaku Kepala Desa Pengasinan menghimbau masyarakat bisa bekerja sama dalam membangun Desa Pengasinan dalam semua bidang, dalam semua aspek, karena harapan kita bersama dan harapan Bupati Bogor itu ingin menjadikan Kabupaten Bogor termaju se-Indonesia, tapi didasari dengan desa-desanya yang maju. Bangun, ayo bangun, mari membangun Kabupaten Bogor agar sejahtera. Bangun, ayo bangun, mari membangun.